KA225 ini mendapatkan perintah perjalanan untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya dari stasiun Serpong menuju stasiun Sudimara. Padahal pada saat itu stasiun Serpong itu tidak memperhitungkan kalau di stasiun Sudimara itu setiap jalur keretanya itu sudah penuh. Jadi sistem perkeretaan pada zaman dulu itu masih menggunakan satu rel yang nantinya di stasiunnya itu baru ada beberapa jalur untuk melakukan persilangan. Pada saat itu di stasiun Sudimara terdapat 3 jalur. Ketika KA225 ini menuju ke stasiun Sudimara, semua jalurnya itu sudah penuh. Padahal memang setiap harinya mereka itu melakukan persilangan antara KA220 dan KA225 ini di stasiun Sudimara. Tapi pada saat itu stasiun Serpong tidak memperhitungkan hal ini. Jadi ketika KA225 itu udah sampai di stasiun Sudimara, wah dilihat nih, rupanya tuh jalurnya udah pada penuh. Mereka nggak bisa melakukan persilangan di hari itu. Mengetahui itu, stasiun Sudimara melakukan proses yang memang seharusnya mereka lakukan, yaitu memberitahu kepada stasiun Kebayoran kalau mereka itu akan melakukan persilangan nggak di situ dulu, tapi di stasiun Kebayoran, karena memang setiap jalurnya itu sudah penuh. Tapi dalam melakukan proses ini tidak mengikuti prosedur yang benar, apalagi staf yang mengabari masinis yang ada di KA225 itu adalah staf baru yang tidak mengikuti prosedur sama sekali. Jadi setelah mereka memberitahu kepada masinis, mereka baru memberitahu kepada stasiun Kebayoran baru. Padahal itu balik, harusnya memberitahu dulu kepada stasiun Kebayoran baru dan baru dikasih tahu ke masinis gitu, dikonfirmasi bisa nggak di Kebayoran baru tersebut. Nah di sini rupanya setelah kesalahan tersebut, kesalahan juga terjadi di stasiun Kebayoran, di mana rupanya di stasiun Kebayoran itu sedang terjadi pergantian shift antara shift malam dengan shift pagi. Yang menerima perintah ini adalah shift malam yang disampaikan kepada shift pagi, tapi tidak tersampaikan dengan baik karena ada yang namanya miskomunikasi. Tapi miskomunikasi ini yang menyebabkan masinis dari KA220 itu tidak mengetahui rencana ini. Mereka akan melakukan persilangan di Kebayoran, bukan di Sudimara. Dan akhirnya pada saat itu juga KA220 melanjutkan perjalanan ke stasiun Sudimara karena dia tidak mengetahui ada rencana persilangan di Kebayoran. Dan akhirnya ya udah keretanya ini jalan. Dan setelah kejadian itu akhirnya stasiun Kebayoran memberitahu kepada stasiun Sudimara kalau kereta KA220 itu sudah jalan. Jangan menjalankan kereta KA225 lagi, nanti bisa tabrakan. Dan pada saat itu memang keadaannya seperti gue ceritakan kepada kalian, KA225 ini mengangkut penumpang yang sangat banyak sekali, sehingga ketika staf itu ingin memberitahu kepada KA225 itu jangan jalan, mereka mengibarkan bendera merah dan meniupkan trompet. Pada saat itu masinis di kereta KA225 ini sepertinya tidak bisa melihat dengan baik, sehingga dia mengira kalau ini adalah perintah untuk melanjutkan perjalanan. Dan pada saat itu KA225 langsung melanjutkan perjalanan dan menyalakan keretanya untuk terus berjalan. Dan ini memang udah panik banget. Dikabarkan pada pagi hari itu staf yang memberitahukan ini udah panik, dia udah kasih bendera merah gitu, udah niupin trompet juga. Tapi malah yang mengerikan, orang-orang yang duduk di atas gerbong tersebut, orang-orang yang memenuhi kereta KA225 malah menertawakan staf yang sudah panik pada saat itu. Jadi wah gila, ini udah sangat mengerikan sekali kejadiannya. Bahkan setelah KA225 ini baru berjalan dari stasiun Sudimara, para staf dan karyawan yang ada di stasiun Sudimara ini sudah panik sekali. Mereka mengatakan wah bisa tabrakan nih, bisa kecelakaan sangat parah sekali. Bahkan ada satu staf yang sudah menggunakan sepeda motornya itu untuk mengejar kecepatan dari kereta. Tapi pada saat itu memang kecepatan kereta tidak bisa ditandingi dengan kecepatan motor, dan akhirnya ya nggak bisa mengejar kereta KA225 lagi. Dan akhirnya dari tragedi ini mereka KA220 dan KA225 ini bertemu di tikungan di jalur Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi jalur ketika mereka bertemu ini adalah jalur tikungan es yang jadinya mereka itu benar-benar nggak bisa melihat satu sama lain. Bahkan pada saat itu juga kedua masinis dikabarkan baru bisa melihat satu sama lain ketika jarak mereka itu sudah sisa 30 meter. Padahal kecepatan mereka juga pada waktu itu 25-30 km per jam yang membutuhkan jarak antara 200-250 meter untuk menghentikan kereta mereka benar-benar berhenti. Kalau sudah 30 meter ya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Waktu itu Pak Slamet sebagai masinis KA225 hanya bisa mengucapkan doa sebanyak-banyaknya dan menekan klakson dari keretanya. Dan tidak bisa dihindari lagi tabrakan pada saat itu, head to head atau tabrakan banteng antara KA220 dan KA225 tidak bisa dihindari, dan boom,
Tabrakan ini menciptakan suara ledakan yang sangat besar sekali. Pada waktu itu warga-warga yang tinggal di tempat itu bahkan menceritakan kalau suara ini seperti ada ledakan bom pada saat itu. Setelah tabrakan tersebut, dorongan dari kedua kereta ini tidak berhenti di situ aja, karena seperti yang kalian tahu, ini kan kereta yang membawa rangkaian gerbong, sehingga ketika mereka sudah bertabrakan, rangkaian gerbong yang di belakangnya juga akan terus mendorong, sehingga rangkaian yang paling depan ini benar-benar akan menyatu, seperti menyatu, dan besi-besi itu saling bertabrakan. Apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Di gerbongmu ratusan orang yang mati, hancurkan mimpi bawa kisah. Air mata, air mata.